kalau kata hati itu salah, tapi kita menyikapinya harus kebijakan diri sendiri atau mengalah dengan sendirinya atau gimana? Kebijakan diri sendiri bisa, mengalah dengan diri sendiri juga bisa. Itu supaya tidak memperpanjang. Kalau misalkan kita gini, orang itu nggak bisa, kalau orangnya keras itu nggak bisa dikerasin, malah makin berontak. Kalau kitanya orang itu keras, kitanya lembut, otomatis selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat, berjumpa kembali dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Saya di sini biasa akan mengajak ngobrol dengan orang tak dikenal sebelumnya. Tiada lain tiada bukan hanyalah pelanggan Grab saya. Mudah-mudahan dengan niat obrolan ini tiada lain hanyalah untuk mencari hiburan, mencari manfaatnya, apalagi ada ilmunya untuk kita semua ya sahabat ya. Mudah-mudahan pokoknya dan tak luput saya mendoakan kepada Teteh, kepada sahabat terutama yang menonton dan yang semua menonton video ini, yang udah men-subscribe atau yang tidak, pokoknya saya doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rezekinya, apalagi dalam kesehatannya. Itu saja untuk penyampaian. Pokoknya mohon maaf kalau dalam obrolannya saya masih banyak kekurangannya, kelemahannya, datang dari diri saya, dan kelebihannya hanyalah Allah yang mengetahuinya. Seperti itu aja. Kita langsung dengan obrolan, diawali dengan perkenalan dulu dengan Teteh siapa Teh? Susi. Teteh Susi. Ya. Susi Susanti, Susi Susanti. Boleh, Susi menteri, boleh. yang menteri itu. Itu mah lebih kejauhan kamunya. Kejauhan. Subhanallah. Ngobrol-ngobrol udah langsung ke ilmu, aduh. Berwawasan gitu ya. Berwawasan. Terima kasih Teh dengan kesediaannya untuk ngobrol dengan Ugay Sugi di sini. Kita ngobrol ngidul aja ya Teh ya. Di sini tiada tema dan di random aja sama saya ya, soalnya kita kan ngobrolnya nggak ada skenario dan tidak ada real. Pokoknya ini mah spontanitas aja ya. Mudah-mudahan dengan obrolan ini apa yang diharapkan kita tercapai lah, seperti itu ya Teh ya. Ngobrol-ngobrol dalam kehidupan ya Teh ya, terutama kehidupan sehari-hari untuk mawas dirinya lah ya, yang dikejar dengan zaman digital diri ya. Zaman digital sekarang seperti apa sih Teh untuk menghadapi kehidupannya, kalau boleh berbagi dengan Ugay Sugi di sini Teh? Digital sosmed maksudnya? Sosmed pokoknya. Kita harus lebih bijak dari menggunakan sosmed, karena jempol itu adalah harimaumu, ya bener kan? Betul. Nah, kita harus berilmu dari situ, karena tidak semua orang yang harus nggak semua orang yang bisa nerima obrolan kita, omongan kita yang tidak enak. Betul. Keren sekali ini awal mula untuk pertanyaannya langsung dijawab dengan lantangnya sahabat. Pokoknya mah luar biasa. Jempol kita harimaumu. Iya, benar. Berarti kita harus bisa mawas diri dengan jempolnya, karena dengan jempol ini menjadi malapetaka kalau nggak bisa mengondisikan seperti itu ya Teh. Betul. Teteh kalau Teteh atau kakak ini Teh? Teteh aja. Kan kita orang Sunda. Teteh aja. Kalau kakak itu kan lebih ke gaul. Family. Kakak itu lebih ke family. Soalnya dilihat dari wajahnya, pokoknya mah luar biasa gitu, orang wah gitu ta. Jadi kakak juga boleh. Tapi insya Allah Teteh aja ya Teh. Teteh Susi tadi tuh dengan keglowingnya ya. Kecantikan wajahnya, mudah-mudahan cantik luar dalamnya ya Teh ya. Amin. Itu mah harus. Karena kalau kita cantik luarnya aja itu hanya casing. Kalau dalamnya itu hanya berisinya. Makanya harus dikaji kalau ada obrolan yang tidak enak, dan cara penyampaiannya harus bisa bijak. Subhanallah, luar biasa sekali. Terutama ini ungkapannya, kata saya juga tadi,
langsung diawali dengan ilmu, berarti berilmu juga ya. Masih belajar. Subhanallah, luar biasa. Ini Teh, dengan kondisi seperti ini, ngobrol-ngobrol Teh kalau boleh menyangkut ke pribadiannya, kalau boleh tanya boleh kan? Nggak apa-apa. Boleh. Untuk sementara Teh udah menikah kah atau belum, atau udah punya anak atau gimana Teh? Kalau boleh tahu ini. Sebelumnya saya mempunyai seorang suami. Tidak perlu disebutkan ya. Iya. Misalnya. Cuman berjalannya waktu saya berumah tangga 8 tahun belum mempunyai anak. Karena itu kami tidak bisa memastikan ya. Kalau masalah anak itu hanya Allah ya. Betul. Nah, kalau materi itu bisa dicari ya. Materi itu dengan berjalannya waktu bisa mencapai progresnya. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan janin, itu ada ciptaannya. Contohnya, kalau kita bikin jalan tol, itu ada kontraktornya, pelaksananya, dan mandornya. Kalau misalkan ke arah yang bersangkutan dengan ciptaan kita, termasuk Allah gitu kan, kita nggak bisa memaksakan itu karena itu adalah takdir. Karena apa ya, dibilang takdir karena kami udah usaha gitu kan, udah ke dokter, udah dipijit dan sebagainya udah, cuman kan kita nggak bisa melawan Allah ya, kita kayak gitu. Tapi dengan kesabarannya, dengan ketawakalannya, Teteh seperti ini biasa saja lah ya. Iya, karena dengan berjalannya waktu jadi terbiasa gitu kan. Kalau misalkan dibilang sabar, semua orang itu tidak akan ada sabarnya, karena yang ada itu kan keterbiasaan. Udah terbiasa malah jadi ikhlas. Intinya kayak gitu sih. Yang penting kita ikhlas aja, jalani, syukuri. Jadi dengan kejadian pernikahan itu sendiri, dengan sampai lepas atau atau dengan terjadi perpisahan itu, dengan sampai saat ini Teteh masih merasa ada kekecewaan yang berarti nggak, atau begitu saja mengalir, atau emang ini udah takdir kata Teteh, atau ini udah seharusnya datang dari Allah seperti ini, atau gimana Teteh? Secara berpisah. Kalau dibilang takdir itu enggak juga, karena itu balik lagi ke kitanya. Tapi kalau misalkan kita udah tidak bisa diperbaiki secara komunikasi, secara emosional, ya pada akhirnya ujung ceritanya ya kayak gini, berpisah juga. Tidak ada sangkut pautan sama pihak ketiga, nggak ada. Ini cuman real aja dari aku sama mantan suami. Yang penting perpisahannya juga dengan baik-baik, dengan mengusung kepribadian, jadi tidak ada satu sama lain menyakitkan atau mengecewakan lah ya. Yang penting kita berpisah dengan kebaikan. Terima kasih banyak dengan obrolannya. Soalnya ini menyangkut kepribadian juga sih, makanya saya tuh takutnya apa-apa gitu. Alhamdulillah lah ya. Teteh dengan gamblangnya, dengan keterbukaannya, tidak sampai untuk disembunyikan lah ya. Nah, untuk menyangkut dalam kehidupannya ini sendiri Teh, itu sendiri kan dengan kesendiriannya sekarang Teh, tetap kan hidup mah pasti lah ya Teh, harus berjuang dengan kehidupannya gitu untuk mencukupi, terutama kalau kata orang yang udah berkeluarga mah harus dapur ngebulnya. Nah ini Teh, untuk seperti apa Teh dalam perjuangan kehidupan Teteh sendiri sampai saat ini? Dari sekarang saya alhamdulillah gitu ya, karena dulu kakak saya di pengadilan, alhamdulillah saya jadi terbiasa ngikutin jejak kakak. Karena kakak cuti kehamilan,
pengacara. Subhanallah. Pokoknya mah jadi dengan lawyer, jadi Ya. secara tidak langsung teteh jadi asisten manajer apa Bukan ya? asisten, Bukan asisten, tapi apa? lebih ke membawa klien itu. Pendamping lah ya. Pendamping itu, ya. klien, Ya. pengacara itu sendiri Ya, gitulah ya, ya teh. ya. Subhanallah, Tapi luar nggak biasa. perlu disebutin kali ya itunya Ya, iya. pengacaranya. Pokoknya mah pengalaman yang sangat berjubel mungkin lah ya. Ini mah mau menanya karena emang posisinya dengan pengalaman yang di depan tadi disebut pasti berjubel karena apa? Mungkin penuh dengan obrolan-obrolan orang tak dikenal sebelumnya jadi pendampingan terus kan ya teh. Ya. Ini suka dan dukanya kira-kira apa yang pernah teteh sampai saat ini nggak terlupakan atau masih terngiang-ngiang kira-kira teh Dari untuk berbagi teh? berbagi cerita selama ini saya menjadi itu sebagai pendamping pengacara. Suka-sukanya lebih berwawasan tinggi. Kalau dari dukanya ada aja, pasti itu kan namanya juga dua belah pihak yang berbeda, pasti ada satu pihaknya mau bercerai, entah si istrinya, si suaminya pasti nggak mau itu datang, ya otomatis kan kita nggak jadi cerainya. Kayak gitu. Untuk jadi ini mah tambah wawasan aja ya teh ya. Pengetahuan itu kan suka dukanya. Ya. Tapi kan namanya semua orang dalam menjalankan pekerjaan rutinitas kayak teteh ini kan tidak semua orang bisa juga ya teh ya. Ya, untuk mendalaminya, untuk cara adaptasinya, untuk keterbukanya itu Ya. sendiri. Kira-kira teh untuk pembelajarannya apa teh yang kiranya bisa berbagi dengan Ugay Sugi di sini teh untuk menghadapi orang seperti A, B, C-nya gitu teh. Menghadapi orang yang sulit Yang gitu sulit, maksudnya. yang misalkan jadi emang kalau boleh dikasih bocoran mah tadinya yang udah mau ada perceraian karena dengan ada pendampingan betul. teteh. Jadi iya. misalkan jadi rujuk kembali atau jadi seperti apa. Pokoknya kan perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau kitanya tidak bisa untuk bertahan, ya apa boleh buat. Cuma tergantung merekanya aja. Menurut saya lebih baik tidak bercerai, harus kayak gini nih. Kita diem di rumah itu, ada kamar, ada WC, ya. Kalau salah satu yang rusak itu perbaiki, jangan pindah rumah. Nah, kalau kita pindah rumah itu nggak akan selesai masalahnya. Kalau kita diperbaiki, otomatis makin baik. Nah, kayak gitu. Subhanallah. Itu sebagai wejangan sahabat untuk kita semua, terutama bagi orang yang masih menjalankan rumah tangga ya. Iya, bagi yang menjalankan rumah tangga gitu. Subhanallah. Jadi jangan sampai untuk bercerai. Jangan Lebih baik sampai diperbaiki kalau ya. bisa. Kalau bisa. Kalau misalkan mentok bener gak bisa, ya itu kan terserah. Balik lagi ke pilihan lah ya. Pilihan masing-masing. Luar biasa ini obrolan ringan, padat dan jelas sahabat. Terutama ini dengan keterbukaannya lah ya. Iya. Ini juga saya karena kan nggak ngerti dulu. Soalnya kan orang tadi kenal sebelumnya, mau nanya-nanya juga semampunya saya atau sebisanya saya. Kecuali keterbukaannya dengan sendirinya itu di luar kriteria saya atau di luar dugaan saya. Ini mah teh mau dilanjut teh ya. Ya, oke. Kira-kira teh untuk kehidupan yang sangat-sangat sakralnya, kira-kira apa teh yang pernah teteh alami teh untuk dalam kehidupan itu sendiri teh? Dalam kehidupan yang sakral saat berumah tangga apa sudah berpisah? Sama yang berumah tangganya atau sampai yang berpisahnya itu teh. Jadi biar ada pembelajaran aja deh. Saya menunjukkan ke pembelajaran itu. Lebih gimana ya? Kalau misalkan kan zaman sekarang itu beda ya dari zaman dulu ya. Kalau kita itu harus bisa, kalau ngobrol itu kalau misalkan sama lawan jenis atau misalkan sama jenis juga harus bijak-bijak.
kayak gitu. Harus bijak-bijak. Iya. Jadi untuk sekarang juga, untuk kehidupan yang teteh alami atau yang jalani sekarang, yang penting bijak aja obrolannya. Iya, karena kebijakan itu akan mempercepat masalah selesai. Oh. Nah gitu, kalau kita nggak bijak, otomatis masalah makin numpuk, nggak bisa terselesaikan dan tidak ada ketemu titiknya. Dalam arti bijak di sini, kebijakan diri sendiri untuk bisa, walaupun dia merasa ya kalau kata hati itu salah, tapi kita menyikapinya harus kebijakan diri sendiri atau mengalah dengan sendiri atau gimana? Kebijakan diri sendiri bisa, mengalah dengan diri sendiri juga bisa. Itu supaya tidak memperpanjang. Kalau misalkan kita gini, orang itu nggak bisa, kalau orangnya keras itu nggak bisa dikerasin, malah makin berontak. Kalau kitanya orang itu keras, kitanya lembut, otomatis selesai. Seperti itu ya. Subhanallah, luar biasa sekali sahabat. Ini mah perlu kasih applause. Ada pembelajaran bagi pribadi saya khususnya, dan mudah-mudahan kebawa ke sahabat sekalian. Saya mah tak lama-lama ya sahabat untuk obrolannya, karena sudah mengena dengan kehidupannya, untuk mawas dirinya, untuk kebijakannya, pokoknya mah untuk kemandiriannya juga ya teh. Saya mah closing aja, statement closingnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk sahabat. Apa yang mau disampaikan sama teteh kira-kira? Apa yang kayak gimana maksudnya? Closing statementnya, jadi jangan untuk apa yang kiranya teteh mau sampaikan, apa aja lah mau buat saya, mereka, buat siapapun, buat saya, buat teman-teman sahabat yang menonton, untuk kehidupannya atau untuk teteh pribadi, untuk siapa aja. Buat masnya aja ya. Buat masnya makin apa ya, makin kalau mas di masalah rezeki gitu ya. Betul. Nah, makin naik derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makin dikelilingi orang-orang baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya makin diperdekatlah sama yang penciptanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu aja teh penyampaian terakhir obrolannya. Termasuk buat kalian juga. Oke, termasuk untuk sahabat katanya. Mudah-mudahan. Mohon maaf nih obrolannya, karena posisinya saya mah udah mengena obrolannya, udah kena titiknya, yaitu tadi kebijakan lah ya. Terutama kebijakan dalam menyikapi kehidupan lah ya. Jadi kita harus mempunyai kehidupan yang lebih bijak, seperti itulah pokoknya mah kunci utamanya mah, atau intinya. Pokoknya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pokoknya mas selalu ditonton dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi, jangan di skip dan tak ketinggalan untuk minta dukungannya untuk selalu di subscribe, di like, di komen dan di share, dan tak ketinggalan untuk klik tombol loncengnya biar selalu berlangganan dengan video-video terbaru dan terhangat dari YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teteh. Keren.